disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Bapak Dr. Ustadz Komarudin Cep Uko MPD dari Bandung. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah laysuhul khairu illallah. Bismillahi masyaallah layasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Ibu yang di luar amin. Jangan ngeliatin mobil, lihatnya ke depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Tuturkeun ku sadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna min hiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsurna godan fi zumratih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang pakai kerudung coklat aja, yang di depan. Hasbunallah. Yang pakai kerudung putih, ibu yang merah tahan dulu ya.
Semua yang sampai belakang yang pakai kerudung putih aja. Hasbunallah. Sekarang yang di luar, yang sebelah kiri saya, yang di luar sebelah kanan jangan dulu dibantu ya. Yang sebelah kiri saya. Hasbunallah. Ibu yang di dalam yang kerudungnya tidak jelas warnanya. Yang tidak jelas warnanya. Saya pikir tadi di pojokan ada yang pakai kerudung pink itu gadis, ternyata nenek-nenek. Astagfirullah. Padahal nenek-nenek mah putih aja. Ayo, yang warna-warni ini yang di dalam. Hasbunallah. Yang di luar yang sebelah kanan saya yang lagi berbagi konsumsi ya. Hasbunallah ni'mal walhamdulillahi rabbil. Hadratil kiram wal muhtaram. Ibu, saya pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Tenang Bu, jangan berantem, saya kan cuma nanya aja. Ibu kenapa saling sikut sama yang di pinggir? Sunda, Indonesia, Sunda. Saya kan nanya baik-baik, jawabnya juga baik-baik. Saya bahasa Sunda atau bahasa Indonesia Ibu? Sunda. Ibu ngertos upami abdi bahasa Sunda? Anuhun. Hadrat campur dua bahasa. Amplopnya dua tuh. Hadratul kiram wal muhtaram, para lini ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru simkuring, sepuh simkuring, raka simkuring, kolot simkuring, motivator simkuring, pengerasa Bapak Dr. Kiai Nurhan. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk satu kelas bersama dalam program pasca sarjana, dan beliau lulus yang duluan, saya ngikutin jadi dokter. Alhamdulillah. Kita doakan ibu mudah-mudahan guru urang sadayana di mana wae ayana, wabil khusus anu senantiasa ngawurukan urang sadaya dina setiap pangaosan rutinan, anu senantiasa ngawurukan urang kali urang di bumi, anu senantiasa janten imam dina setiap sholat berjamaah. Mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun yuswa tur disehatkeun, amin. Diberkahkeun ilmu, berkah rezekina, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu gaduh guru ngaos henteu? Nu kapungkur sanes nu ayeuna gaduh henteu? Aya keneh antara pitos ngantunkeun. Ustaz, ibu ge geus pantar kieu komo meureunan guru. Nah, terus kitu nya. Ibu gaduh urang kali di bumi. Punten, lamun ditarik mundur ieu waktu dina usia yang sama dengan anak ibu tercinta di rumah. Anggap saja putra-putri kita sekarang usianya 13 tahun, lagi SMP, masa-masanya lucu-lucunya, masa-masanya ingin main, masa-masanya manja, susah disuruh ngaji dan lain-lain. Kalau ditarik mundur, disamakan usianya dengan ibu di masa lalu, rajin mana berangkat ngajinya? Rajin ibu apa rajin anaknya? Bohong. Bu, boleh saya berdiri Bu? Saya baru pertama kali dikasih kursi, mejanya di pinggir Bu. Setahu saya meja itu aturannya di depan kursi. Mungkin biar awet subuhannya. Kalau ditarik mundur usia ibu jadi 13 tahun lagi, disamakan dengan putri ibu, dengan putra ibu di rumah, mana yang lebih rajin berangkat ngaji kira-kira? Dulu saat ibu 13 tahun atau sekarang anak ibu yang usia 13 tahun? Rajin anaknya atau rajin ibunya? Rajin ibunya. Kalau bener rajin ibunya udah jadi ustadzah. Makanya duduk di sini juga nggak rajin ngaji ya. Aduh,
Ustaz ketahuan bohong saya. Bu, Ibu, jangan baper Bu ya, bercanda. Ibu, kudu 2 kali wae. Sekali wae Ibu. Gitu atuh. Bu, dong sesentak. Enggak usah naik nada. Kalau hari ini kita punya anak susah disuruh ngaji, males disuruh sekolah, kita capek hati Bu miwarang ngawas kamu orang kali beak pangebuk, beak panyepret, dan memang tong digebuk, tong dicepret. Namun sababna lamun urang ayeuna gaduh urang kali headset piwarang ngawas, tong waka digebuk, tong waka dicepret, tong waka dicarekan. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang ibu, seorang ayah, orang tua tatkala manakala anaknya saya dititah ngaji, mungkin dititah sekolah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri. Dosa apa kita terhadap guru kita di masa lalu sehingga anak kita di masa sekarang tidak mau ketemu sama guru ngajinya? Saya ulangi Bu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Bahasa agamanya bermuhasabah. Dosa apa kita sama guru kita di masa lalu, sama guru kita dulu, sampai-sampai Allah menghukum dan tidak memberikan hidayah kepada anak kita sekarang untuk bertemu dengan guru ngajinya saja? Enggak. Paham ibu-ibu? Jadi kalau kita punya anak tidak mau berangkat ngaji, jangan dulu salahkan anak kita nakal, jangan hukumi dulu anak kita malas. Tapi yang harus kita lakukan adalah introspeksi. Dosa apa saya sama guru ngaji saya dulu sehingga anak saya sama Allah dihukum, tidak diberikan hidayah untuk ketemu sama guru ngajinya sekarang? Karena guru saya menyampaikan yang akan membuat anak nakal adalah dosa dari orang tuanya di masa lalu. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Ya, kalau guru kita masih ada, guru kita yang dulu ngajarin kita ngaji, bukan guru anak kita, bukan guru kita. Ibu dulu belajar ngajinya, belajar ya, pakai metode mengeja, betul? Beda sama anak sekarang ya. Alif lam jabar, hamim jabar, dal ps, hijikeun. Wah, itu bisa mah berarti tarang ngaji. Dulu kan kita pakai metode mengeja. Nah, yang ngajarin kita itu kita tanya tuh, kita punya dosa tidak sama guru ngaji kita? Kalau punya atau kalau tidak punya, dipikir ulang. Gak mungkin anak kita dihukum sama Allah. Temui guru ngaji kita kalau masih ada. Kalau bilangnya Pak Kiai ya Pak Kiai. Lamun ibu nyebutkeun Pak Ustad ya Pak Ustad. Lamun ibu nyebutkeun ajengan ya ajengan. Sumpingan kurang. Ajengan abdi teh punten nambut nami heula. Sinta teh. Sinta mun teraga nasi sari. Oh, aneh Sinta. Geus kolot. Maklum guru ngaji kamurina sok cawokah. Nah, kamana wae kakara pernah mawi abdi teh aya nama di Sukabumi, di Cibadak. Ajengan abdi teh geningan bener cek ajengan. Harta lobak libu kebon lobak teu kaleb. Kasar. Saha kalebok naon? Kalebak abdi mah. Nah ibu jadi kalebok. Saha ngajarak teu? Si Jabrik di bibir, si Jambrong di kolong, geningan teu bunga, ajengan ngajan mobil Fortuner oke, motor CBR oke, kebon lega, sawah boga teu bunga, ari boga budak teu daek ngilin ngaos. Abdi nampi wartos hasil Isra Mi'raj, hasil peringatan Isra Mi'raj, cenah lamun budak teu angkat ka pangaosan teh dosa lindung ka guru ngajina, ajengan hampura abdi bisa aya kalepatan ka ajengan nu karaos jeung teu karaos. Kumaha? Saur guru ngaji urang dihampura Sinta ngan nanaha kakara ayeuna datangna. Mun ayeuna mah kitu dihampura nyi ngan mangga teh beuneu maka kakara datang ayeuna lain
Nunjuk gerak balik, cek aja kan. Gerak balik. Tong ditinggalkan jauh keluarga, urus keluarga. Tong hariwang dihampura ku ama, dihampura. Didoakeun budak singgai ngaji. Allah ya karim. Tong dijebron budak urang daguan seminggu, daguan 2 minggu. Yakin sing koreng. Biidznillah dengan izin Allah budak urang bakal disolehkeun ku Allah sabab dosa urang mesti hampura ku jadi guruna. Alhamdulillah. Ibu sudah minta maaf, tapi anak masih belum ngaji. Tanya suami kita, Pak, Bapak punya guru ngaji nggak dulu? Punya dosa nggak? Oh, Bapak masuk tiap jadwal pengetesan kabur. Oh, pantas anaknya hari ini dihukum karena dulu suka melukai hati gurunya. Naudzubillah. Siap Bu ya? Jadi yang harus dilakukan yang pertama adalah fikir, keajengan, Bapak Ustaz. Kalau sudah tidak ada, kita doakan melalui tawassul, hadiah, bersedekah atas nama almarhum. Insya Allah kebaikannya, pahalanya akan menjadi wasilah diampuni setiap dosa kita terhadap guru-guru kita. Insya Bu, Ibu butuh sama Pak Ustadz tidak Bu? Butuhnya butuh banget, butuh sekali. Butuh banget, butuh sekali. Kalau kita 4 bulanan di rumah yang dicari siapa Bu? Pak Ustadz. Mau apa? Minta tanggung jawab? Oh bukan. Nanti sore mau minta dipimpin untuk perkumpulan baca 7 surat. Betul. 7 bulanan juga sama Pak Ustadz. Bahkan mau lahiran saja Ibu, bahkan sudah lahiran saja, udah pembukaan 3, anak gak keluar aja yang dicari bidan. Masa jadi Pak Ustadz? Kan udah pembukaan 3. Masa udah pembukaan 3 nyari Ustadz? Ibu udah pembukaan 3 nyari bidan. Masa? Nanti saya ditelepon, Pak Ustadz lagi di mana? Sekedap menuju marajian heula pameng. Sampai mau akikah, domba nanti hayang dibencin usaha. Oh Ustaz, nepi ka bulu domba leungit esok nyalahkeun ka saha? Meni kompak. Nah, ayo Ustaz nya lima hirup nanti. Sampai anak kita mau menikah Ibu, nu nyerenkeun panganten saha? Nu narima pengantin di ditu saha? Nu khutbah nikah saha? Nu ngadoakeun saha? Masya Allah, sampai meninggal si pengantin tersebut. Kus nu mula sarajana jadi kawitan ngaibakan ku saha? Ngabungkus ku kain kapan, ngabungkusna ku saha? Dugi ka salat mayit tu panghareupna. Mayit masa salat mayit panghareupna Ustaz? Mayit Ibu. Kira ku Ustaz nggak boleh diharap? Boh. Ibu mah banyak bohongnya ini. Saya kan nanya baik-baik sampai sholat mayit yang paling depan siapa? Mayit. Masa Pak Ustaz? Mayit di juru. Pak Ustaz, abdi di payun. Bu, jangan ngebohong di masjid dosa. Paham Bu? Sampai turun ke liang lahat yang ngebuka tali pocong kita Bu, yang orang sudah tidak berani menatap. Pak Ustadz membuka kain kapan kita, kapas yang menutup wajah disingkap genana ku Pak Ustadz. Lain unggul dibuka, dicekelan mas taka ibu dihandap, dipangaoskeun heula surah Tabarok sawihat, dijajabkeun, ditetapkeun supaya menyentuh pipi kita ke tanah. Sama siapa Bu? Dari mulai kita dari alam rahim sebelum ke alam dunia sampai meninggalkan alam dunia masuk ke alam kubur, kita urusan sama Pak Ustadz. Betul apa betul? Kalau hari ini Pak Ustadz meninggal dunia, siapa yang menjamin minggu depan, bulan depan, tahun depan akan ada Ustadz gantinya?
Tidak kurang. Anak kita 3 tahun di pesantren kan. Kita harapin sudah jadi ustadz, udah jadi pesantren ke 7 tahun. Ini balik di pesantren 3 tahun telancar macam yang begini. Laras gitu ente. 6 tahun di pesantren ke sukan jadi ustadz 6 tahun pulang balik di pesantren can bisa mimpin tawasul aja. Laras gitu ente. Hari ini seorang dokter meninggal dunia. Besok saya jamin ada ratusan dokter yang akan diwisuda dan dilantik jadi dokter. Betul apa betul? Hari ini seorang kepala negara meninggal dunia. Besok atau lusa ada ratusan orang yang siap mengorbankan miliaran rupiah agar dia jadi pemimpin negara. Betul apa betul? Tuh mantap, pantes kurang kudu dek kadorakeun ka guru urang sadayana. Mudah-mudahan dipanjangi suatu disehatkeun amin. Berkah ilmu, berkah rezeki, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, militer, atau napi sipil, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, Pengurus, pimpinan Masjid Besar DKM Assalam. Mudah-mudahan kita doakan dengan wasilah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk menteladani apa yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mencaci maki pemerintah. Tidak boleh mencaci maki pemerintah. Man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang mencaci maki pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kipasnya dinyalakan lagi, Bu. Pulang? Oh, pusing, nggak apa-apa. Saya berkorban berkeringat aja. Bias. Abdi ge manawi teh bakal tiris goro di jas. Sampai teh hareula. Bu, Ibu, nggak boleh mencaci maki pemerintah. Benar kita turutin, salah kita tegur, bukan mencaci maki. Paham Bu ya? Bapak Ibu dan yang hadirin yang sama-sama hadir, insya Allah 1, 2, 3 jam ke depan kita bersama. Sakwatna Ibu ipet, sakwatna Ibu nahan lapar. Saya berangkat dari Bandung agar tidak terlambat. Dari rumah jam 2 pagi. Kira-kira sudah sarapan belum? Alhamdulillah pengertian. Jadi nggak usah lama-lama. Saya berangkat dari rumah jam 2 pagi, makanya tidak terlambat sampai sini. Yuk, kita mulai ngajinya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubalik itu paling sulit kalau diundang dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Kok sulit Pak Ustadz? Sulit Bu. Kalau mubalik diundang dalam rangka peringatan Maulid Nabi, itu buat saya sederhana. Kenapa sederhana? Karena yang saya jelaskan adalah kelahiran seorang manusia. Dan proses kelahirannya tidak jauh beda dengan kelahiran kita, meskipun ada keistimewaan. Betul apa betul? Menceritakannya tidak sulit, maksud saya bukan tidak istimewa, tapi menceritakannya tidak sulit. Dan jamaah pun akan mengerti dan menerima. Kalau saya diundang dalam rangka peringatan tahun baru Islam, itu lebih mudah lagi. Karena saya tinggal menceritakan proses pindahnya Rasulullah, pindah rumahnya Rasulullah dari Mekah ke selesai. Ibu dari Bandung pindah ke sini, ibu dari Sukabumi pindah ke sana, sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau mubalik, khususnya saya disuruh menjelaskan Isra Mi'raj, itu pusingnya 7 keliling Bu. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj di luar nalar seorang manusia. Jangankan seorang mubalik, seorang nabi saja dulu begitu rengsek, begitu beres Isra Mi'raj datang ke para sahabat, terus disampaikan, para sahabat ini nabi loh yang ceritanya. Para sahabat kan dia banget, aya naon Gusti Rasul, abdi tadi penting angkat di Masjidil Haram, terus ke Masjidil Aqsa, tuluy naik ka luhur, tuluy turun deui, bahkan tepang ke jeung Allah di piwarang salat. Iraha Gusti Rasul angkatna pan ti kamari di asar jeung abdi, maghrib jeung abdi, angkatna bada isya. Iraha ka dieu deui tadi saat azan subuh. Kumaha saur para sahabat,
kadzabta ya Muhammad, engkau bohong. Nabimu yang cerita, sahabat langsung menolaknya. Karena memang tidak mungkin. Dengarkan Bu, karena memang tidak menurut akal. Kok bisa berangkat ba'da isya, pulang sebelum subuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya mencapai 1000 km, bahkan naik ke atas, turun lagi, ketemu sama Allah, ketemu sama Nabi yang sudah meninggal. Akal mana yang akan menerima? Betul apa betul? Sulit Bu. Terus Rasulullah mencari para sahabat, salah satunya ketemu dengan Abu Bakar. Di tengah-tengah para sahabat menolak kebenaran tentang Isra Mi'raj dan bahkan menyatakan keluar dari agama Islam gara-gara Isra Mi'raj. Karena kalimatnya begini Bu, dulu aku masuk Islam wahai Muhammad karena percaya sama engkau. Hari ini engkau berbohong, maka aku keluar dari agama Islam. Hati-hatimu beres rajaban kalau keluar di Islam. Hati-hati. Karena itu yang terjadi Bu. Lantas bagaimana? Nah, ketemu Rasulullah sama Abu Bakar. Abu Bakar itu dua, satu sahabat Nabi, dua mertuanya Nabi. Betul apa betul? Wahai Abu Bakar, aku tadi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Apa ya Rasulullah Isra Mi'raj? Aku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Allah ya Karim, apa kata Abu Bakar? Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Semenjak itu Abu Bakar memiliki gelar Asy-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini kita berkumpul, kalau kita membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, maka tempat kembali kita adalah bersama Abu Bakar, insya Allah. Paham apa paham Bu? Yakin apa yakin? Gitu Bu ya. Jadi sulitnya bukan main. Menjelaskan Isra Mi'raj itu luar biasa. Apa yang sulitnya? Bukan soal berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang sulitnya itu kan waktunya. Apa tuh? Kita banyak gak sadar soal waktu. Yang hadir di sini macam-macam orang dan macam-macam ibu-ibu dan macam-macam alasannya. Ibu, kenapa kemarin gak hadir? Aduh, saya gak ada waktu. Betul? Waktunya sama 24 jam, tapi ada orang yang gak sempat ke masjid, ada orang yang gak sempat ngaji. Sehari-hari dia ngurusin ibunya yang sakit di rumah. Waktunya 24 jam, teka urus salaki, teka urus anak, teka urus masjid, teka urus madrasah, teka dandanan diri sorangan, kakekon teu pernah ka sawah komode sabab kudu ngurus indung anu gede. Aya nu dikitukeun ku Allah henteu. Aya anu sapopoena teh damel ti isuk nepi ka sore, ti sore nepi ka peuting teu kapurngos ditaros teh ka mana tara rutinan, abdina repot, damelna lembur wae. Kolot teu kaanjangan, salaki teu kakekepan, budak teu kahuapan. Laras kitu. Sapopoena dam. Aya nu sapopoena teh ngaji teureun Senin ngilu rutinan di Masjid Ar-Rahmah. Salasa ngilu rutinan di Masjid As-Salam. Rebo ngilu deui ka belah kaler, teu sempet damel eta mah da ngaji wae. Matakan si eta mah tara uduran ada jaban ge da teu boga duit. Da ngaji wae. Aya kitu henteu. Wah, rajin ngaji mah dipapai. Tapi kalau teu kaanjangan. Tapi jeung tetangga teu pati naon sababna rajin teh ngaji. Sempetna ngaji wong. Aya begitu aya. Aya anu sapopoena teh sibuk nguruskeun urusan batur cicing we di teras batur. Aya begitu aya. Teu sempet ngaji henteu, teu sempet ngobrolkeun para sahabat, teu sempet ngobrolkeun para nabi, teu sempet ngobrolkeun bab Isra Mi'raj. Da sabab nyaeta loba obrolan tetanggana teh. Kamari anakna nu masalah. Ayeuna mobil aya, tapi masalah beneran teh. Leres gitu. Tapi Ibu,
Ada orang anu sagala kasampeur. Ada orang anu sagala kasampeur. Waktunya kan sama 24 jam. Si eta mah damel kaburu gaduh gaji. Kolot kaurusan salaki kakaulaan, salaki kakaulaan, budak kahuapan, budak kaanteur sakola katekana teh, budak kabajuan, budak kaperhatikeun karutinan kosong. Waktunya sama 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang tidak sempat menjenguk orang tua? Ada orang yang sempat semuanya dilakukan. Lihat perbedaannya. Ada waktu yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu yang tidak diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu waktunya singkat, Bu. Ba'da Isya sampai subuh. Bukan soal waktu, tapi soal keberkahan. Maka dalam ayatnya disebutkan alladzi barakna haulahu. Allah lah yang telah memberkahkan di sekitar tempat itu. Doanya Rajaban juga berkah. Allahumma barik lana. Entah. Bagian saya ceramah. Ibu gak usah melanjutkan. Saya takutnya nanti minta bagian. Bu, soalnya adalah soal berkah. Doa Rajab tuh nggak minta panjang umur, nggak minta banyak harta. Doanya tuh ya Allah berkahkan. Di ayat Qur'annya alladzi barakna haulahu. Dan ternyata waktu yang bisa segala sesuatunya adalah waktu yang diberkahkan. Paham Bu ya? Jadi hari ini kalau ibu jadi orang yang hanya abdi meniri, hiji urusan teh kasampeureun lain, itu indikator waktu kita tidak berkah. Nauzu. Kalau ibu hari ini jadi orangnya repot, abdi bumi asa teureun pada malam teh da geus ngaulang, geus damel, tuluy ayeuna di bumi kaberesan, tuluy ayeuna murang kali pangaosan, kasampun kabeh. Itu indikator kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, urang mah kan santai, nu nyuci mesin cuci. Nu nyangu Mexico, nu nganterkeun budak tukang ojek, ka pengajian teu kaburu kene. Ayo aku, betul tidak Bu? Nu nyuci mesin, anu nyangu Mexico, nu nganterkeun barudak tukang, anu masak GrabFood. Tapi ka pengajian teu kaburu kene. Mata di surga teh mesin cuci Mexico. Soalnya Rajab itu adalah soal berkah. Jadi kalau kok bisa ya waktunya singkat dari ba'da Isya sampai qobla subuh kasampeur kabeh di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa mimpin salat heula tuluy naik kalbur ka Sidratul Muntaha. Kok bisa ya? Bisa karena Allah memberikan keberkahan. Ibu, berkah itu kan kita mah paling sering. Mungkin sudah 100.000 kali kita bilang berkah. Mungkin 1 juta kali kita didoakan berkah. Tapi saya ini ragu. Ibu tahu gak berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Apa maksudnya Ibu? Teuing pokoknya nama gitu Ustaz. Betul apa betul? Jadi kita ini sering mengucapkan berkah, tapi ternyata kita sulit menjelaskan berkah itu apa. Taunya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Itu benar, tapi tolong bantu jelaskan apa maksudnya. Tuh jadi beda bedanya, tambah-tambah kebaikan jadi hati tenang. Itu kan dua hal yang berbeda. Enjoy, ya ini dari Prof Nurwan, enjoy and happy. Bu, saya kasih contoh biar ibu paham kenapa berkah akan membuat cukup segalanya. Dulu Syekh Ibrahim bin Adham, siapa Bu? Ditanya oleh salah satu muridnya yang punya sifat kafir zindik. Kafir zindik itu banget yang harus hati mungkir. Temennya orang munafik itu kafir zindik tuh. Jadi harus pun mah, oh ya Rajaban tukang ngomong yang ngali Rajaban wae. Gitu. Nah, seorang santri
ke Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh, apa sebetulnya yang dimaksud berkah? Setiap orang ingin berkah. Saya juga ingin berkah. Syekh juga selalu bilang sing berkah ilmuna, sing berkah rezekina. Apa itu berkah? Syekh Ibrahim bin Adham senyum dengar pertanyaan sederhana ini. Lantas dijawablah dengan kalimat sederhana, duduk nak sini. Kau tahu domba? Tahu. Kau tahu anjing? Tahu. Nah, anjing kalau beranak pinak berapa, Bu? Anjing kalau beranak pinak berapa? 8. Jadi anjing itu beranak pinak normalnya 8, paling banyak 12. Meskipun di Amerika ada yang sampai 25, tapi itu tidak masuk kebiasaan. Nah, saya tanya, domba itu kalau anakan berapa? Biasanya 2, paling banyak 4. Yang 4 itu, yang 2 tetap mati anaknya. Nah, sababnya teka susuan, sabab susuna 2 anak lagi cukup. Lamun salaki orang mau teka susuan. Sarua jeung anak domba. Laras beuing kitu teorina. Maka domba lamun anakna 4 anu riweuh, petani dombana, peternak dombana, lain jusuan lain. Meuli endot, pangtukur tiap isu kudu ngituan. Terus kitu nya. Coba lihat, perhatikan. Mana yang lebih banyak, anak anjing atau anak domba? Kamu yang anjing, Bu. Betul, anak anjing yang lebih banyak. Coba lihat, mana yang sering disembelih? Kalau mau akikah yang disembelih, kalau mau hajatan satenya sate, kalau kurban serentak yang disembelih. Ada yang akikah pakai anjing, ada yang hajat pakai sate anjing, ada yang pernah nyoba kurban pakai anjing. Nggak ada. Betul apa betul? Domba tiap hari disembelih. Akikah, hajatan, kurban, rajaban, maulid, domba jadi korban terus, Bu. Anjing selalu lolos. Saya tanya, Bu, coba cek nih di Cibadak, mana yang lebih banyak, anjing atau domba? Ibu sudah ngitung? Sepertinya yang lebih banyak adalah domba, dan memang domba yang lebih banyak. Kok anaknya sedikit disembelih setiap saat, tapi kok lebih banyak domba? Ya kayak heula tenang. Ibu sok nyahoanan. Tenang, nanti anti klimaks. Kenapa anjing yang anaknya 8 nggak pernah disembelih, tapi kok nggak lebih banyak dari domba? Ayo, kalau nggak pakai konsep berkah, ini nggak ketemu jawabannya. Baru si santrinya saya Ibrahim bin Adham kayak ibu sekarang ngangguk-ngangguk. Oh iya. Tapi kan pertanyaannya satu lagi, kenapa domba diberikan keberkahan oleh Allah? Kenapa anjing tidak diberikan keberkahan oleh Allah? Syekh Ibrahim bin Adham baru menjawabnya dengan kalimat yang hebat, li'annal aghnama tanumu awwalal lail wa tashqa qabla al-fajr. Karena kambing, domba, embek itu kalau tidur di awal malam hari dan bangun sebelum fajar. Coba lihat, kalau yang dekat kandang domba jam 8 nggak ada domba yang teriak-teriak mek nggak ada. Jam 8 domba tuh senyapu, depak, tidur. Sebelum subuh domba bakal kolotrak, nges nyararing bareng ngejeung hayam jago. Coba cek dalam kitab Ihya, kalau ayam jago kongkorongok, eta teh lain ayam meureuneuh di heula. Ibu mapan kitu nya. Tah kongkorongok meureuneuh deui. Nah, jadi kana leuneuh. Coba cek dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ayam berkokok itu tandanya malaikat rahmat turun. Maka kongkorongokna ayam ngabejan umat manusia. Saur Imam Ghazali, ya ghafilun udhkurullah. Hei orang-orang yang lupa, ingatlah engkau kepada Allah. Begitu, Bu, berkokoknya ayam. Ya ghafilun udhkurullah. Begitu. Bukan kata saya, kata Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lanjut nih.
Ibu, ada susu sekarang Bu, berkah susu domba. Tadi sebelum saya jelaskan susu domba belum ada susu. Alhamdulillah sekarang ada susu. Mudah-mudahan ini bukan susu domba, susu sapi Bu ya. Alhamdulillah. Ibu ada susu di sana? Ayo silakan diminum Bu. Ya kenapa ketawa? Ini kan susu Bu. Saya tanya baik-baik, Ibu ada susu di sana? Silakan diminum bareng. Ternyata ini enggak manis Bu. Susunya susu murni. Nggak apa-apa, nggak usah ganti lagi. Ya, nanti yang manisnya masukin kardus aja. Bu, domba diberkahkan oleh Allah karena tidur di awal malam dan bangun qoblal fajar. Bukan dibangunkan oleh adzan, tapi bangun sebelum adzan. Ini yang benar. Ibu makan protes ke DKM. Pak DKM, masjid TKDI sampai karena jadi itu hudang. Ya salah. Memang dina Islam lain kudu hudang ku adat. Hudang heula sampai ada. Nyarekan DKM masalah spekor. Jadi abi kaborangan. Ka itu. Nah. Paham? Lihat kisah anjing bagaimana Bu? Jam 12 si anjing tersebut bukan tidur tapi malah menggonggong, mengaum, babau. Laras gitu, tak jurik. Saya jurik. Ayah hayam bener. Ayah anjing jurik. Nah orang mah kayak gitunya. Salah didikan orang mah. Tak jurik. Komo lamun ngadengin anak hayang recet mah tak kunti. Sora hayangna jauh deket kuntina deket. Aku di Sukabumi gitu. Eta teh penyakit itu di Bandung kene. Nepi ka Sukabumi, Allah ya karim 3 kabupaten hancur itu. Bandung, Cianjur, Sukabumi kabeh gitu Bu. Duka saha baheula mempopulerkeun. Anu urusan anak hayang jeung kunti. Astaga. Udah nggak usah dipikirkan. Lanjut lagi materi lagi. Lanjut ya Bu. Coba lihat anjing jam 12 malam, malah menggonggong. Dia belum tidur. Lihat anjing jam 8 pagi. Bukan dia nyari makan, tapi molor. Ibu meni molor pada ke anjing. Dan memang bahasa Sunda mah ibu hese. Mata prok kan dari Jawa Pak. Di Sukabumi belum berani ngomong Sunda karena Sunda mah sulit kok. Pitik hampir mirip sama Jawa. Kayak bahasa kasaluruh kesana punya segala rupa. Abdi di bumi gaduh jamaah. Ngobrol hayang lemes sepeda ngobrol jeung abdi. Abdi kan rasa ternak gaduh hayang di segala rupa. Ditanya ku jamaah, "Pak Ustad dia hayang nu Pak Ustad mohon?" Anyar megar si hayang teh kalau rasa aduh mun lucu putra hayang teh. Piraku putra hayang. Hari anak Pak Ustad kemana? Dia di Bali. Betul tidak Bu? Kita ini kadang pengen ngomongnya halus, saking halus jadi salah kaprah. Aduh, Pak Ustad ini lalu jemput hayang aja cenah. Sabar hiji putra hayang teh. Lain putra najan ngobrol jeung Ustad ari ka hayang mah anak we. Hatos teu. Lain kasar tapi mah pakuran kita itu udah bahasa. Abdi kan boga warung di bumi warung sembako supaya terjadi fitnah. Lamun Ustad teu gaduh damel, teu gaduh pakasaban sok jadi fitnah Bu. Ustad berangkat sodako pajarkeun hayang dibira sodako padahal beuh. Bagaimana? Kalau Ustad nggak punya pekerjaan, repotnya begitu kan? Makanya saya mah punya pekerjaan, punya warung kecil-kecilan. Itu jamaah kan belanja. Ih pas belanja juga salah kaprah. Pak Ustad cenah ngadaeuh bade ngaliwat tah cenah ieu we cara ngasih. Cara oplok mas tak asina ge. Bila aku mas akan. Peda nu boga warungna Ustad. Nya ka asin mah
ya mas taka asin cokok. Salah. Betul apa betul? Oh, sulit bahasa Sunda. Tinggal balik ke anjing, kita pikiran bahasa Sunda mungkin banyak. Mungkin ayat pelajaran tadi bahasa Sunda. Tinggal anjing jam 8 ngadep depak kalaka. Aduh, nya saya ngadukung molor. Keun bae ka anjing. Laras gitu. Tinggal ternyata yang akan mendatangkan keberkahan, kesimpulan sederhana adalah jangan bergadang. Saya Pak Ustadz nggak begadang, saya percaya ibu-ibu di mana-mana ibu-ibu jam 9 tidur, tapi lupa menidurkan anaknya. Kita ini satu rumah Bu, satu orang yang membocorkan perahu kita tenggelam bersama-sama. Kita memang tidur, suami kita memang tidur, anak kita masih main gitar di luar. Allah ya Karim, satu rumah saja ada yang begadang. Lihat konsekuensinya, Allah tidak akan berikan keberkahan di rumah tersebut. Sampaikan ke anak kita, kalau kau sayang sama mamamu, sayang sama ayahmu, tidak usah kau kasih uang kami, tidak usah kau berikan kami baju baru, kau tidur di awal waktu, kau bangun sebelum subuh, cukup itu akan mendatangkan keberkahan untuk keluarga kita. Gaji ayahmu tak seberapa, tapi kau akan sampai kuliah. Gaji ibumu tak seberapa, tapi kau akan ibu nikahkan dengan sesuai keinginanmu. Karena kita berkah. Boleh jadi gaji ayahmu besar, berlimpah ruah, tapi lihat anaknya tidak sampai kuliah. Kenapa? Karena uangnya tidak berkah. Ternyata sepele masalahnya gara-gara bergadang. Yap, ini kan sederhana Bu. Dulu kita nggak pikir, begadang apa sih begadang? Beda Bu, bangun tengah malam dengan begadang, beda. Kalau bangun tengah malam kita tidur dulu. Kalau begadang kita belum pernah tidur. Bisa dipahami Bu? Pelajaran yang sederhana dari Isra Mi'raj. Kalau mau diberkahkan waktu, lihat konsepnya, jangan menyia-nyiakan waktu malam. Walaili libasa itu gunakan waktu malam itu untuk istirahat. Jangan bergadang, jangan lembur. Ayo tidur. Kalau sudah tidur, kau bangun mau bekerja lagi, silakan. Yang penting tidur dulu di awal waktu. Bisa Bu? Sampai jam berapa saya? Jam 11. Jam duhur cekek wae Bu sekali. Mana lapar? Saya pikir buru-buru datang ke sini mau disuruh makan duluan. Ternyata ceramah dulu baru makan. Tahu gitu saya tadi sarapan kupat tahu dulu Bu. Tadi anak santri saya bilang, Pak Kiai makan dulu. Jangan, nanti pasti disuruh langsung makan. Ternyata prediksi saya salah karena Toma itu. Bercanda Bu, bercanda. Tapi panitia mohon jangan banyak bercanda, urusan perut mah. Lanjut Bu ya. Jadi bisa dipaham Bu, ternyata kenapa Rasulullah dalam waktu yang singkat segala kasambut, karena waktunya diberkahkan oleh Allah. Kalau sudah diberkahkan, udah cukup, udah saja. Dua. Coba saya ingin nanya, Isra Mi'raj ini kan hasilnya, utusannya adalah perintah sholat. Saya nanya ke ibu semua, sholat yang Allah perintahkan sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak. Sholat apa aja yang Allah perintahkan? Kok banyak? Mulai ragu tuh jawabannya. Sedikit apa banyak? Nah, mulai sedikit muncul, sedikit kayaknya sedikit. Memang dari tadi saya mau jawab sedikit. Saya nanya ulang, sedikit apa banyak? Nah, sedikit mulai lebih berani, sedikit saya yakin. Jawabannya yang Allah perintahkan sholat itu banyak. Aduh, yang sedikit. Yang kita kerjakan sedikit, itu yang benar. Sholat yang Allah perintahkan banyak. Yang kita kerjakan populer, karena Rajab ini sudah tiap tahun 50 waktu Pak Ustaz. Tapi yang kita kerjakan
5 waktu. Ini yang salah. Harusnya yang kita kerjakan tetap 50 waktu. Lah kemana 45 waktu ini Bu? Dibatalkan gitu sama Allah? Jawabannya tidak. Hanya dikonversi saja. Apa Pak Ustaz dikonversi itu? Dipindahkan dari hukumnya wajib menjadi sunnah. Tidak Allah hapus perintah sholat 50 waktu itu. Hanya yang 50 waktu cukup kau kerjakan 5, sisanya tolong diusahakan. Lah kitanya orangnya nggak mau berusaha. Untuk apa Pak Ustaz? Kan cukup 5 waktu. Nah ini yang salah. Ayo saya jelaskan sedikit-sedikit biar paham. Ibu kalau di rumah, pintu rumah ibu sedikit apa banyak? Sedikit dah ngontrak. Pantauan akan ngontrak mah hiji eta hungkul. Kahareup lewat eta keluar jalan eta da pantauan teh hiji nu ngontrak mah. Tapi nu gaduh bumi mah pantauan teh seueur. Pasti seueur. Nah, make pantau di jero bumi seueur-seueur teuing. Sabab urang nyaho lamun geus di jero imah urang hirup sok loba kahayang. Sekali deui. Nah, nyen pantau di imah loba-loba teuing sabab urang nyaho urang sadar lamun geus di jero imah urang sok loba kahayang. Contoh, kita lagi diam nonton TV, tiba-tiba perut keroncongan yang dicari pintu. Beres makan, kenyang, sambalnya lada teuing. Mules nu di teangan pantok. Eta kompaknya ka WC. Keluar ti WC, tos gerenah deui badan teh ngantuk euy. Kewe acan ditanya. Nah, hari ibu sok-sok tahu. Mama tahan kolot mah heset. Nah, pantes kayak paribasa budak 10 kaurus kolot hiji teu da kolotna nurus tunyu. Da gesek urus kolot hiji. Bu, keluar dari WC, badan sudah jadi ringan lagi. Kita menguap yang dicari pantok. Cek abi ge pantok kamar tadi ge. Nya tapi kan dakwaan heula. Dakwaan heula. Ulah kieu. Jam 11 salat duhur we teh heula. Da ge pasti salat. Begitu jam 12 atau salatnya, cek urang salat duhur mata kurang lebih jam 11 kene. Tunggu waktunya. Bu, tong ngurus tunyu. Bangun tidur, pintu ada yang ketuk. Paket. Bapakna rungkat sitir. Paket yang dicari pintu apa? Pintu luar, pintu di luar. Pintu depan. Pintu luar. Di luar pantas sorangan. Pintu depan. Jangan ngebohong. Beres terima tukang paket, jemuran padi udah kering. Kolot baheula mah di karungan, di karut, dibawa ka pantok. Goa. Baheula mah aya goahan, aya nama halaman ge teu boga. Betul tidak? Nyieun goa baheula bawa ka pantok goa. Kenapa pintunya banyak? Karena banyak mau. Ayo kita coba banyak maunya satu pintu. Saya buat rumah, pintunya cuma satu, pintu kamar aja. Saya lapar, masuk pintu kamar, gegeran kasur kadinya. Beres gegeran kasur, mau buang hajat, pojokan dikit. Di pintu kamar, nggak ada pintu lagi. Beres begitu, mau tidur, agak tengah dikit, gulitikan kadinya karena beres begitu, ada tamu bawa ke pintu kamar. Kasur nu barolong tamu. Repot tidak Bu? Jijik tidak Bu? Kenapa? Karena satu pintu. Nah saya tanya, ibu mau jadi orang kaya tidak? Kapan berdoanya? Maghrib Ustaz. Ibu mau anaknya soleh? Kapan berdoanya? Maghrib Ustaz. Ibu mau suaminya rajin kerja? Mau. Kapan berdoanya? Maghrib. Ibu mau berangkat haji dan umroh? Oh mau. Kapan berdoanya?
Betul apa betul? Kan kita tuh demikian. Allah kasih sholat banyak, kenapa kau gunakan satu pintu? Mau kaya kau maghrib, mau anak soleh kau maghrib, mau suami kembali kau maghrib, mau haji kau maghrib. Mata kita tanda si maghrib saya sama. Mudah matahari dong. Karena sudah ibu, Allah kan kasih sholat banyak. Bukan Allah mau menyiksa kita, tapi Allah tahu kita jadi orang banyak maunya. Allah siapkan. Kau ingin kaya, masuk lewat pintu duha, jangan lewat pintu maghrib. Kau punya banyak urusan, bingung harus pilih pesantren mana untuk anakmu, sholat istikharah. Kata Allah, jangan lewat maghrib. Kau punya kebutuhan mendadak, nih masuk lewat pintu hajat, kata Allah. Kau merasa hidupmu tertekan dengan dosa, keluarkan dosamu, habiskan dosamu lewat pintu taubat. Kan begitu Bu. Kau dicaci maki, dihina oleh tetangga, dibawa dan bumi toha, sholat tahajud biar ditinggikan derajatmu agar gak ada orang yang berani menghina suamimu dan dirimu. Kekeringan, bukan hubungi PDAM dulu. Yang dihubunginya istikharah dulu, istisqa dulu. Betul apa betul? Hidup rumit, masalah gak berhenti-berhenti. Sholat tasbih, Allah siapkan sholat yang banyak karena manusia banyak maunya. Sayangnya, hampir menurut saya tidak setuju. Ada orang yang menjelaskan, ngapain kamu sholat duha kalau ingin kaya? Nih, Allah yang nyuruh kalau mau kaya sholat duha, kenapa jadi dibalik? Ibu paham maksud saya? Itu mah gak ikhlas Pak Ustaz. Sholat duha mau kaya. Ikhlas itu di awal, kaya itu di akhir. Ikhlas itu di niat, kaya itu di doa. Jadi dua tempat yang berbeda. Saya gak pernah sholat duha, sunatan duha, rakaatain mustaqbil kiblati li rizki. Allahu Akbar, gak pernah saya. Betul apa betul? Lil Bonhar, lil Toyota, lil Kaila, lil Sikra, lil Fortuner, enggak, lil Pajero, enggak pernah. Sholatnya karena dan Allah yang memerintah. Setelah sholat berdoa engkau mau apa? Kan bukan pamrih ini, tapi masih melaksanakan perintah yang kedua. Perintah yang pertama Allah suruh kita sholat, perintah yang kedua Allah suruh kita berdoa. Bukan pamrih. Doanya juga bukan buatan Ustadz Komar, bukan. Doanya juga bukan buatan para ulama. Nabi Bu, hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau berdoa tidak boleh dia minta kekayaan, Nabi nggak akan kasih contoh doanya. Betul apa betul? Nabi, masa Nabi ngasih contoh salah? Ini diputar. Allah bilang, Nabi bilang, kalau kau ingin kaya, duha. Hari ini karena biar keren, ngapain kau duha kalau cuma karena ingin kaya? Jadi salah. Jadi kita yang mundur. Paham Bu? Jangan satu pintu biar tidak jijik. Yuk, masuk waktu maghrib, tahan, jangan minta kaya. Allahumma nggak bentuk kuat, kayak minta Allahumma marjukna terus kuat. Tunggu Bu, tahan Allahumma marjuknanya, tahan agar kita rindu dengan waktu duha. Begitu masuk waktu duha, mangga Allahumma marjukna rizqan halalan thayyiban wasi'an gedean, ya. Toyota mana silakan. Jangan minta rezeki di waktu maghrib agar kau rindu ketemu dengan waktu duha. Hari ini, ayo siapa yang udah sholat duha? Ustaz, kau udah sholat duha karena menerima amplop. Jika rezeki saya sedikit, ya Allah banyakkan begitu. Jika amplopnya kecil, besarkan. Kalau minta sama panitia tidak boleh, mintanya sama Allah. Tapi terdengar panitia. Belum waktu duha, ya nggak apa-apa. Si ibu